Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 93, Kebenaran selalu menang. Akhirnya, semua orang berkemas dan pergi dengan perasaan tidak senang. Setelah Jia Qingqing membuat keributan seperti itu, sutradara memaksanya untuk mengambil cuti 2 hari dari syuting agar dia bisa tenang. Ningxi telah menghapus riasannya dan bersiap untuk pergi ketika Ning Xueluo diam-diam masuk. Dengan lengan disilangkan di dada dan ekspresi penuh penghinaan, dia berkata, "Ningxi, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu begitu licik." "Oh, aku licik." Dengan senyum tipis, Ningxi melirik goresan berdarah di lengan Ning Xueluo, milik Jia Qingqing. Dia kemudian berkedip dengan ekspresi polos, "Bukankah kamu yang memiliki visi yang hebat, memilih rekan setim yang hebat?" "Kamu?" Ning Xueluo menggertakkan giginya. Dia sangat marah sampai dadanya sakit. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Jia Qingqing akan begitu bodoh? Reputasi Ningxi telah ternoda sampai titik itu, tetapi dia entah bagaimana bisa membantunya membersihkan reputasinya. Kru produksi bahkan mengubah pendapat mereka tentang Ningxi. Ningxi pasti memiliki sesuatu yang direncanakan selanjutnya. Dia harus segera memikirkan cara untuk menanggapi tindakannya, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Ningxi membalikkan keadaan. Setelah konfrontasi singkat dengan Ning Xueluo, Ningxi berjalan keluar lokasi syuting ketika teleponnya berdering, itu adalah pesan teks. "Raja Iblis yang rusak, aku akan menunggumu di gang depan." Ningxi menjawabnya dengan bijaksana, "Kita akan menempuh jalan masing-masing. Sampai jumpa di rumah, aku akan mencarimu di rumahmu." 1 jam kemudian, di Platinum Palace nomor 6. Ningxi baru saja berjalan ke pintu ketika Jiang Muye segera menariknya masuk. Dia mengintip dari pintu dan melihat ke kiri dan kanan, seolah-olah mereka sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Sebelumnya, dia tidak keberatan jika Ningxi memiliki hubungan dengannya, dan bahkan benci karena dia tidak bisa mengumumkan hubungan spesial mereka kepada dunia. Namun, setelah mengalami kejadian itu, dia tidak bisa tidak mempertimbangkan kembali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Ningxi meletakkan tasnya, melepas sepatunya, dan duduk bersila di sofa. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengulurkan tangannya dan bertanya, "Apakah kamu merekamnya?" Jiang Muye menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya di depannya. Apakah wanita terkutuk ini memperlakukannya sebagai seorang pria sekarang? Mengapa dia begitu santai di depannya? Penampilannya yang seperti bajingan persis seperti yang ada di film. "Apakah kamu juga memperlakukanku seperti rekan setim yang buruk?" "Tentu saja aku mengerti." Jiang Muye menyerahkan ponselnya dengan tidak senang. Ketika dia mengatakan bahwa dia ingin bertindak seperti bunga yang polos, dia sudah menebak apa yang ingin dia lakukan. Tentu saja dia akan memfilmkan semua drama yang menarik. Ningxi mengambil ponselnya dan menekan tombol play. Dia mengangguk puas, "Kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku akan menambahkan paha ayam untukmu." Setelah itu, ia membuka Weibo dan mencuit dengan akun utamanya. Tentu saja, isinya bukan permintaan maaf seperti yang diinginkan Chang Li, melainkan 4 kata, "Kebenaran selalu menang." Setelah mencuitkannya, ia segera masuk ke akun sampingannya dan mengirim pesan kepada seorang blogger yang mengkhususkan diri dalam gosip Golden Age Entertainment. Ia kemudian mengirim video yang berisi adegan-adegan Jia Qingqing yang terus-menerus gagal kepadanya. Kedua perusahaan itu benar-benar saingan berat. Tidak lama setelah Ningxi mengirim pesan, blog itu langsung mengunggah klip tersebut. Mereka bahkan menambahkan keterangan yang sangat menarik, gagal dalam satu adegan sebanyak 33 kali, vas bunga tak berguna nomor 1 di dunia hiburan menunjukkan betapa buruknya akting. Jiang Muye meliriknya, "Kamu hanya mengirimkannya ke blog ini. Kamu tidak mengirimkannya ke blog lain. Aku merekamnya dengan sangat teliti." Ningxi menundukkan kepalanya dan tenggelam dalam kolom komentar, "Ini sudah cukup untuk menarik perhatian. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk langkah selanjutnya. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang merekam tadi? Kenapa kamu tidak menggunakan itu untuk menghadapi Jia Qingqing lebih awal? Jika kamu melakukannya lebih awal, dia akan langsung tertukar dan tidak akan ada banyak drama. Kamu bahkan membuatku menahan wanita itu selama 2 hari. Jiang Muye bergumam tidak senang. Tidak seorang pun mengerti mengapa Jia Qingqing terus-menerus lupa dialognya, hanya Jiang Muye yang tahu apa yang telah terjadi.